Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bagong Cerpen. Untuk kisah kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Teror Tumbal Warung Pesugihan. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Aku punya seorang teman namanya Farhan. Dia tipe orang yang penasaran dan suka mencoba hal baru, terutama soal makanan. Ada satu waktu dia mengajakku makan di sebuah warung yang katanya enak banget dan selalu ramai. Meski tempatnya agak terpencil di pinggir jalan raya menuju kampung sebelah, Warung Bulastri katanya. Katanya nasi gorengnya juara. Aku awalnya ragu, karena tempat itu selalu punya aura aneh setiap kali aku lewat. Lampunya kuning redup, tapi meskipun gelap, warung itu tidak pernah sepi. Bahkan mobil-mobil mewah sering parkir di depan. Tapi Farhan memaksa, jadi aku pun mengiyakan. Kami sampai sekitar jam 8 malam. Warungnya sederhana, hanya beberapa meja kayu dan bangku panjang. Tapi yang bikin aneh, setiap kali pintu dapur terbuka, aku seperti mencium bau anyir samar. Tidak terlalu kuat, tapi cukup untuk membuatku tidak nyaman. Pelayan yang melayani kami seorang wanita muda dengan wajah pucat dan mata cekung. Dia hanya tersenyum tipis, nyaris tanpa ekspresi. Farhan, seperti biasa, antusias dan langsung memesan nasi goreng spesial. Aku hanya memesan teh, karena aku sudah kehilangan selera. Saat nasi goreng Farhan datang, aku merasa udara di sekitar kami mendadak dingin. Farhan mulai makan dengan lahap, tapi aku memperhatikan sesuatu yang aneh. Setiap sendok yang dia ambil, nasi goreng itu terlihat seperti berganti warna. Kadang kekuningan, kadang agak kemerahan, seperti bercampur darah. Aku mengusap mataku, berpikir mungkin aku hanya lelah. Tapi kemudian aku melihat Farhan berhenti makan dan memandang ke piringnya dengan ekspresi bingung. Dia menarik sesuatu dari dalam nasi gorengnya, seutas rambut panjang dan basah. Apaan ini? Katanya suaranya mulai terdengar gelisah. Aku merasa bulu kuduku meremang, tapi sebelum aku bisa berkata apa-apa, pelayan tadi kembali. Dia berdiri di dekat meja kami, tersenyum, tapi kali ini senyumnya terasa dingin dan mengancam. Sudah dimakan ya? Bagus, jangan lupa bayar mas, katanya pelan. Tapi suaranya seperti menggema di telingaku. Farhan membayar, dan kami segera pergi. Tapi sejak malam itu Farhan berubah. Dia sering mengeluh tentang mimpi buruk, tentang seorang wanita berambut panjang yang memanggil-manggil namanya di dalam mimpi. Seminggu kemudian Farhan ditemukan meninggal di rumahnya. Polisi bilang dia terkena serangan jantung, tapi aku tahu ada yang lebih dari itu. Aku mendengar desas-desus dari warga sekitar. Mereka bilang warung Bulastri bukan sekadar warung biasa. Katanya pemilik warung itu melakukan pesugihan. Dan setiap beberapa waktu, mereka membutuhkan tumbal, pelanggan yang cukup sial untuk dipilih. Aku tidak tahu apakah itu benar, tapi aku tidak pernah lagi mendekati warung itu. Dan hingga sekarang, setiap kali aku lewat di jalan itu, aku merasa seperti ada yang memperhatikanku. Dari dalam warung, sepasang mata yang dingin dan penuh dendam. Beberapa minggu setelah kematian Farhan, aku masih dihantui perasaan bersalah. Rasanya seperti aku yang menyeretnya ke jurang. Kalau saja aku menolak lebih keras saat dia mengajak ke warung itu. Mungkin dia masih hidup, tapi semakin aku mencoba melupakan, semakin aku merasa seperti ada yang menarikku kembali ke sana. Suatu malam aku bermimpi aneh. Dalam mimpi itu aku berdiri di depan warung Bulastri, tapi suasananya berbeda. Tidak ada pelanggan. Warung itu gelap dan sunyi. Dari celah pintunya aku mendengar suara tangisan seorang wanita. Suaranya lemah tapi terasa menyayat hati. Aku tidak tahu kenapa, tapi dalam mimpi itu aku masuk ke dalam warung. Di dalamnya tidak ada meja atau bangku seperti sebelumnya. Hanya dapur besar yang penuh dengan panci dan wajan tua. Di tengah dapur itu ada seorang wanita berambut panjang berdiri membelakangiku. Bajunya lusuh dan rambutnya yang basah menutupi sebagian tubuhnya. Farhan, temanku, kenapa kau mengambilnya? Tanyaku dalam mimpi itu, entah kenapa berani. Wanita itu berbalik perlahan,
memperlihatkan wajahnya yang pucat dengan mata hitam kosong. Di sudut bibirnya ada darah yang mengering, dan dia tersenyum aneh. "Bukan aku yang mengambilnya," katanya dengan suara berbisik. "Aku juga korban. Mereka memaksaku, dan sekarang aku terjebak di sini. Tapi kau bisa membantu kami." Aku tidak sempat bertanya apa yang dia maksud, karena tiba-tiba suasana berubah. Aku mendengar suara langkah kaki berat, seperti seseorang dengan sepatu bot berjalan mendekat. Wanita itu langsung memelukku, memohon dengan suara panik, "Lari, lari sebelum mereka menemukanmu." Aku terbangun dengan napas tersengal. Kamar kosku terasa pengap, dan aku menyadari keringatku membasahi seluruh tubuh. Tapi ada yang aneh. Aroma anyir dari warung itu tercium samar di dalam kamar. Mimpi itu terus berulang dan aku tidak bisa mengabaikannya. Aku merasa harus melakukan sesuatu, meski aku tahu itu berbahaya. Setelah berkonsultasi dengan seorang teman yang paham tentang hal mistis, aku diberitahu bahwa warung itu kemungkinan besar dikuasai oleh makhluk gaib hasil pesugihan, dan arwah wanita itu adalah salah satu tumbal yang tidak tenang. Menurut temanku, cara terbaik untuk menghentikan siklus itu adalah dengan menemukan benda yang digunakan sebagai media pesugihan. Benda itu biasanya disimpan di tempat tersembunyi di sekitar lokasi. Jika benda itu dihancurkan, pesugihan akan berakhir, tapi risikonya besar. Pemilik pesugihan pasti akan melindungi benda itu dengan kekuatan gaib. Aku tahu berkira aku tidak bisa melakukannya sendiri, tapi aku juga tahu, kalau aku tidak bertindak, korban berikutnya mungkin adalah orang lain yang tidak bersalah, seperti Farhan. Malam itu aku kembali ke warung Bulastri, membawa keberanian yang entah datang dari mana. Warung itu tetap ramai seperti biasa, tapi di balik keramaian, aku tahu ada rahasia gelap yang tersembunyi. Aku hanya berharap aku cukup kuat untuk menghadapi apapun yang menungguku di sana. Malam itu gelap, hanya diterangi oleh beberapa lampu jalan yang berkedip-kedip. Aku memarkir motor agak jauh dari warung dan berjalan perlahan ke arah pintu. Dari luar, warung itu terlihat seperti biasa, ramai dengan pelanggan yang tertawa dan makan dengan lahap. Tapi aku tahu ada sesuatu yang sangat salah di dalamnya. Ketika aku masuk, pelayan yang sama seperti malam aku bersama Farhan mendatangiku. Wajahnya masih pucat, tapi kali ini matanya menatapku lebih tajam, seolah dia mengenaliku. "Makan apa, Mas?" tanyanya suaranya datar. Aku menatapnya sebentar, mencoba menyembunyikan rasa takutku. "Nasi goreng spesial," jawabku singkat. Dia mencatat pesanan, lalu berbalik menuju dapur. Saat itulah aku melihat sesuatu. Di pinggangnya tergantung sebuah kunci tua, berkarat dan terlihat mencurigakan. Aku yakin kunci itu penting. Saat menunggu, aku berpura-pura melihat-lihat sekitar. Di sudut warung, aku melihat pintu kecil menuju gudang, setengah tersembunyi di balik rak bumbu. Hatiku berdetak kencang. Aku tahu, kalau ada sesuatu yang mereka sembunyikan, pasti ada di balik pintu itu. Ketika nasi gorengku datang, aku berpura-pura memakannya, sambil mengamati gerak-gerik pelayan dan pemilik warung. Sesekali, aku melihat Bulastri keluar dari dapur dengan senyum ramah yang terasa palsu. Matanya tajam seperti menembus jiwaku. Setelah memastikan suasana cukup lengang, aku berdiri perlahan dan berjalan ke arah pintu gudang. Aku berpura-pura mencari toilet, tapi langkahku langsung terhenti ketika seorang pelayan memergokiku. "Mau kemana, Mas?" tanyanya curiga. Aku berusaha tenang. "Toilet di mana ya?" Dia menunjuk ke arah belakang warung, tapi pandangannya tetap mengawasi setiap gerakanku. Aku berbelok ke toilet, tapi saat pelayan itu kembali sibuk, aku segera menyelinap ke arah gudang. Pintu itu terkunci, seperti yang kuduga. Dan kunci yang kulihat tadi ada di pinggang pelayan perempuan itu. Aku kembali ke meja, memikirkan cara untuk mendapatkan kunci itu. Aku melihat pelayan itu sedang mengambil pesanan di meja lain. Jadi aku memberanikan diri mendekat dan dengan gerakan cepat, mencabut kunci dari pinggangnya. Jantungku hampir berhenti saat dia menoleh. Tapi untungnya dia tidak menyadari apa yang terjadi. Aku kembali ke pintu gudang dan memasukkan kunci itu. Dengan suara klik pelan, pintu terbuka dan aroma busuk langsung menyeruak. Aku menahan napas dan masuk ke dalam. Di dalam gudang, suasananya benar-benar berbeda.
Tidak ada makanan atau perlengkapan dapur seperti yang aku kira. Sebaliknya, di tengah ruangan, ada sebuah altar kecil dengan patung hitam menyeramkan. Dikelilingi bunga layu dan sisa-sisa lilin yang meleleh. Di depan altar itu, ada sebuah kendi tua dengan cairan merah yang berbau anyir. Aku tahu inilah media pesugihan yang mereka gunakan. Temanku bilang, benda seperti ini harus dihancurkan untuk memutuskan ikatan gaibnya. Dengan tangan gemetar, aku mengambil kendi itu dan melemparkannya ke lantai sekuat tenaga. Kendi itu pecah berkeping-keping, dan saat itu juga, aku mendengar suara jeritan mengerikan, seperti berasal dari ratusan orang sekaligus. Ruangan itu mulai bergetar, dan aku merasakan hawa panas yang menyakitkan. Pintu gudang terbuka lebar, dan di sana berdiri Bu Lastri. Tapi wajahnya kini berubah menyeramkan. Kulitnya pucat kehijauan, matanya merah menyala, dan mulutnya terbuka lebar memperlihatkan taring. "Kau sudah menghancurkan hidupku." Jeritnya, suaranya seperti dua orang berbicara sekaligus. Aku berlari melewatinya, berusaha keluar dari warung itu. Tapi semua pelanggan sudah ketinai, hanya kursi-kursi kosong yang berderit perlahan. Ketika aku berhasil mencapai luar, aku mendengar suara tertawa pelan di belakangku. "Ini belum selesai," bisiknya di telingaku. Aku menoleh sengit, tapi tidak ada siapa-siapa. Warung itu kini gelap dan kosong, seolah-olah tidak pernah ada kehidupan di sana. Sejak malam itu, warung Bu Lastri tidak pernah buka lagi. Tapi sampai sekarang, aku masih sering bermimpi buruk tentang Bu Lastri dan altar menyeramkan itu. Aku tahu, meski pesugihannya telah dihancurkan, dendamnya belum berakhir, dan entah kapan, mungkin dia akan kembali untuk menagih apa yang menurutnya miliknya. Sejak malam itu, hidupku berubah. Meski warung Bu Lastri tidak pernah buka lagi, bayang-bayang malam di gudang itu terus menghantuiku. Setiap malam aku sering terbangun karena mimpi buruk. Dalam mimpi-mimpi itu, aku melihat sosok Bu Lastri berdiri di depan rumahku, tersenyum sinis sambil membawa kendi yang pecah di tangannya. Awalnya aku pikir itu hanya rasa trauma, tapi keanehan mulai terjadi. Di rumahku, barang-barang sering berpindah tempat. Lampu sering padam tiba-tiba, meski aku sudah memeriksa instalasinya. Lebih parahnya, aku sering mendengar suara langkah kaki di malam hari, padahal aku tinggal sendirian. Puncaknya, suatu malam aku mendengar ketukan di pintu depan rumahku. Jam dinding menunjukkan pukul 2 pagi. Awalnya aku diam saja, berharap itu hanya angin atau tetangga yang salah rumah. Tapi ketukan itu terus berlanjut, semakin keras, seolah-olah seseorang memaksa masuk. Dengan hati-hati aku mendekati pintu. "Siapa di sana?" Tanyaku dengan suara gemetar. Tidak ada jawaban, hanya keheningan. Tapi tiba-tiba aku mendengar suara yang sangat familiar. Suara Bu Lastri dari balik pintu. "Kau pikir bisa menghentikanku? Kau salah besar." Aku mundur perlahan, tubuhku gemetar hebat. Ketika aku melihat ke lubang intip di pintu, tidak ada siapa-siapa di luar. Tapi suara itu terus bergema di telingaku, diikuti oleh tawa pelan yang membuat bulu kuduku meremang. Esok paginya aku menghubungi temanku yang dulu membantuku memahami pesugihan itu. Dia mendengar ceritaku dengan serius, lalu memberitahuku sesuatu yang membuatku merinding. Kendi itu memang dihancurkan, tapi pesugihan seperti itu tidak semudah itu diputuskan. Bu Lastri sudah menyerahkan jiwanya sepenuhnya. Selama arwahnya tidak ditenangkan, dia akan terus mengejarmu. Kau sudah menjadi musuhnya sekarang. Lalu apa yang harus aku lakukan? Tanyaku hampir putus asa. Dia menyarankan agar aku melakukan ritual pembersihan dengan bantuan orang yang lebih berpengalaman. Ritual itu membutuhkan keberanian besar karena aku harus kembali ke tempat di mana pesugihan itu dimulai, warung itu. Aku tahu risikonya besar, tapi aku tidak punya pilihan lain. Gangguan semakin parah setiap harinya. Bahkan, aku mulai melihat bayangan Bu Lastri di sudut-sudut ruangan, berdiri diam sambil menatapku. Aku tidak bisa terus hidup seperti ini. Dengan bantuan temanku, aku menghubungi seorang paranormal bernama Pak Waryo. Dia sudah terbiasa menangani kasus seperti ini. Setelah mendengar ceritaku, dia setuju untuk membantuku, tapi dengan peringatan. "Kau harus siap dengan segala konsekuensinya," katanya. "Arwah Bu Lastri penuh dendam. Jika kau lengah,
Dia akan menjadikanmu bagian dari pesugihannya. Malam ritual pun tiba. Aku, temanku, dan Pak Wario kembali ke warung itu. Tempatnya sudah terbengkalai, dipenuhi rumput liar dan suasana mencekam. Pak Wario mulai membakar kemenyan dan mengucapkan mantra. Sementara aku memegang lilin yang menerangi altar yang kini tinggal puing-puing. Tiba-tiba, hawa dingin menusuk tulang, dan suara jeritan menggema di seluruh ruangan. Di depan kami sosok Bulastri muncul, lebih menyeramkan dari sebelumnya. Kulitnya hitam legam, matanya berwarna merah darah, dan dari mulutnya keluar tawa mengerikan. "Kalian tidak akan menang." Teriaknya, suaranya menggema seperti ribuan orang berbicara bersamaan. Pak Wario tidak gentar. Dia mengangkat tangannya dan terus membaca mantra. Aku melihat Bulastri mencoba mendekati kami, tapi setiap kali dia mendekat, cahaya lilin yang kupegang menyala semakin terang, membuatnya mundur. Perlawanan berlangsung lama. Aku hampir pingsan karena energi yang terkuras. Tapi pada akhirnya, Bulastri mengeluarkan jeritan terakhir yang sangat melengking sebelum tubuhnya menghilang menjadi asap hitam. Setelah ritual selesai, Pak Wario berkata, "Roh Bulastri sudah pergi, tapi lukanya akan tetap ada di tempat ini. Jangan pernah kembali lagi." Aku mengangguk, bersumpah tidak akan pernah menginjakkan kaki di warung itu lagi. Kini, meski gangguan itu sudah hilang, aku tetap merasa waspada. Seolah-olah di suatu tempat, sisa dendam Bulastri masih mengintai, menunggu kesempatan untuk kembali. Setelah malam ritual itu, hidupku perlahan kembali normal. Gangguan di rumah berhenti. Tidak ada lagi bayangan di sudut ruangan, suara langkah kaki, atau ketukan di pintu tengah malam. Aku bisa tidur dengan tenang untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu. Tapi meski gangguan itu hilang, aku tetap merasa ada sesuatu yang belum selesai. Aku masih dihantui oleh ingatan Farhan dan rasa bersalah karena aku merasa secara tidak langsung aku yang membawanya ke warung itu. Aku memutuskan untuk mencari keluarga Farhan dan menceritakan semuanya. Aku menemui ibunya di rumah mereka yang sederhana. Wanita tua itu terlihat jauh lebih rapuh dibanding terakhir kali aku melihatnya di pemakaman Farhan. Dengan hati-hati aku menceritakan seluruh kebenaran tentang warung Bulastri, pesugihan, hingga ritual yang menghancurkannya. Awalnya, dia hanya diam, wajahnya pucat. Tapi setelah aku selesai, dia menarik napas panjang dan berkata pelan, "Farhan mungkin memang sudah ditakdirkan pergi, tapi aku berterima kasih kau berani menceritakan ini. Setidaknya aku tahu dia bukan sekadar sial. Arwahnya mungkin bisa lebih tenang sekarang." Aku pamit, merasa beban di dadaku sedikit berkurang. Beberapa bulan berlalu, warung Bulastri tetap kosong dan perlahan menjadi reruntuhan. Orang-orang di sekitar warung mulai melupakan tempat itu, seolah-olah tidak pernah ada. Namun dalam hati aku tahu, tempat itu menyimpan kenangan kelam yang tak akan pernah sepenuhnya hilang. Pada malam ulang tahun Farhan, aku pergi ke makamnya membawa bunga. Aku berdiri di sana, mengingat semua momen bersamanya. Dalam hati aku meminta maaf karena tidak bisa menyelamatkannya. Tapi saat itu angin sejuk berhembus pelan, dan aku merasa ada sesuatu yang aneh, seperti kehadiran Farhan yang samar. Sejenak aku merasa damai, seperti dia memaafkanku dan akhirnya bisa tenang. Sejak malam itu aku tidak pernah lagi diganggu mimpi buruk atau bayangan masa lalu. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan pernah lupa pada kejadian ini. Aku belajar bahwa dunia ini menyimpan hal-hal yang lebih gelap daripada yang terlihat. Dan terkadang, kita harus menghadapi ketakutan terbesar kita untuk bisa lepas darinya. Warung Bulastri kini hanya menjadi cerita seram yang beredar di kalangan warga. Tapi bagiku, itu adalah pengingat bahwa keserakahan bisa membawa kehancuran. Bukan hanya bagi pelakunya, tapi juga bagi orang-orang yang tak bersalah di sekitarnya. Dan sampai hari ini aku masih merasa bahwa di suatu tempat, roh Bulastri mungkin belum sepenuhnya menghilang. Tapi aku berjanji pada diriku sendiri, aku tidak akan pernah lagi membiarkan kegelapan seperti itu menguasai hidupku.